Halo, selamat sore. Kita jumpa kembali ya di channel saya Vio Scorpion Tips dengan saya Viola. Semoga kabar kita semua sehat ya, sehat dan tetap bisa beraktivitas seperti biasa walaupun ini pandeminya, COVID-nya ini masih saja ada. Terlebih sekarang ini daerah tempatku saja sudah zona merah. Jadi peraturan semakin diperketat, mungkin tidak bisa lagi keluar sembarang waktu dan harus tetap menjaga protokol kesehatan ya. Khususnya harus pakai masker, cuci tangan dan menghindari keramaian tentunya. Oke, untuk sore ini saya akan memberikan tips. Tips ini karena banyak teman-teman sesama yang punya konten YouTube dalam 2 hari ini banyak yang hilang subscribe. Nah, mereka bertanya kenapa dan ada unsur-unsur curiga, saling tuduh, itu ada yang unsub atau ada yang tidak menonton. Nah, kalau menurut saya dan yang saya alami memang mungkin konten kita itu dilirik orang karena dari judul mungkin menarik, tapi setelah dilihat atau mungkin tidak sabar untuk menonton sampai habis, langsung di klik di subscribe memang tapi tidak ditonton. Nah, itu sudah pasti bakal hilang. Dan kedua, sesama yang punya konten karena hanya untuk mengharapkan view balik atau subscribe balik atau dikunjungi kembali, mereka juga melakukan hal yang sama. Dilirik, cuma diklik dan bisa di skip. Di skip seolah-olah sudah ditonton. Nah, sudah selesai seperti itu, langsung direspon yang punya konten bahwa dia sudah di subscribe dan kerjasamanya dong, saya juga sudah melihat kontenmu, sudah saya tonton gitu. Jadi karena di skip dan tidak ditonton sama sekali, dan terutama ada orang khusus untuk kejar jam tayang, jadi pakai akun banyak konten, mungkin yang biasa-biasa saja, yang penting dia dapat jam tayang. Jadi akunnya banyak tapi semua bodong, hanya cuma untuk modal subscribe tapi tidak menonton. Kalau sudah lebih channelnya di atas 3 atau 4 channel, gimana lagi mau menontonnya semua kan? Apalagi kalau konten itu belum tentu menarik bagi dia, hanya untuk kejar jam tayang saja. Karena untuk kemajuan channelnya sendiri. Nah, jadi kalau kayak saya, seperti saya, memang saya juga ada yang berkurang tapi tidak sebanyak orang-orang ya. Karena kalau saya mau subscribe, saya lihat dulu yang sama-sama kontennya. Misalnya sama-sama punya kreativitas. Saya kontennya tentang kerajinan tangan atau dengan tips. Nah, saya juga melirik yang lain seperti itu karena menurut saya, karena yang sudah punya konten kreativitas, mereka pasti meluangkan waktu untuk menonton sampai habis dan pasti merespon. Jadi kalau saya memang saya pilih-pilih, kalau misalnya konten itu menarik bagi saya tanpa diminta pun ya saya pasti subscribe. Dan menurut saya juga ya, kalau usianya yang sudah dewasa seperti yang ya kayak saya inilah sudah ibu-ibu ya, mungkin sangat penting bagi saya konten-konten yang bermanfaat. Jadi saya cari yang bermanfaat bagi saya, yang bisa menimbulkan ide kan. Kalau yang dan yang akun-akun bodong itu biasanya mereka hanya untuk kejar jam tayang itu, biasanya mereka bikin akun Facebook itu lebih dari satu dan mereka memakai akun yang bodong itu, bukan yang akun utama. Nah, jadi kalau saya lihat dulu pertemanannya. Kalau pertemanan masih hitung 100 atau 200 orang, intinya kan dia barusan barusan aja bikin kontennya itu, barusan bikin akunnya itu. Jadi mereka itu pertemanan itu mungkin sudah tidak lihat-lihat orang, yang penting pertemanannya dilihat orang lumayan ada isi.
Nah, begitu kalau menurut saya. Jadi ada saatnya pihak YouTube untuk bersih-bersih sama seperti kita kalau punya media sosial misalnya seperti Facebook ya, kita punya pertemanan sampai penuh deh, sampai 5.000. Tapi kayak kita bikin status mungkin tidak ada yang melirik, kita kan pasti cek pertemanan kita itu yang mana-mana yang gak aktif. Pertemanan segitu banyak tapi kadang tidak ada respon, kan kita lihat. Nah, atau mungkin kita lihat akunnya itu sudah berapa lama dia tidak pernah komen, tidak pernah bikin status, atau kita tidak pernah hadir dia di akun orang, kan bisa kita tahu. Jadi ya mungkin harus disaring-saring juga ya. Tapi yang namanya untuk dapat subscribe ini, tentunya kita harus bikin konten yang bermanfaat saja. Yang pasti orang nonton tanpa di skip. Bagaimana kita kalau perlu konten itu bagi kita, bagaimanapun tanpa diminta pun kita subscribe, pasti kita akan menonton dan subscribe mereka, dan bisa mungkin kita share kontennya itu kepada orang lain kalau itu memang bermanfaat. Jadi ya itulah saran saya, tips dari saya, bikin konten yang bermanfaat, yang benar-benar bisa uh, menimbulkan atau mendatangkan ide bagi orang lain. Oke, semoga bermanfaat juga ya, dan kita tetap berkreativitas, tetap semangat, dan tentunya tetap sehat. Oke, selamat sore, terima kasih.